Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Sumpah Dokter Gigi. Profesi dokter merupakan salah satu profesi tertua di dunia selain profesi advokat. Profesi dokter juga disebut sebagai profesi mulia. Hal ini dikarenakan hadirnya profesi dokter bertujuan untuk memberi kesembuhan bagi masyarakat yang sedang sakit dengan sepenuh hati nurani. Profesi dokter memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban keilmuan dan teknologi. Salah satunya ilmuwan Islam Ibnu Sina yang merupakan bapak kedokteran dunia yang tidak hanya membangun fondasi keilmuan profesi dokter dari hal teknis saja, namun juga sampai pada tatanan etika kedokteran dan sumpah kedokteran. Lebih dari itu, ia turut membangun filsafat kedokteran yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sekolah kedokteran dipenuhi dengan berbagai upacara. Ada upacara jas putih ataupun upacara stetoskop. Tradisi itu kemudian lebih dikenal dengan Sumpah Dokter yang dimulai oleh Hippocrates lebih dari 23 abad yang lalu. Sumpah ini menjadi pedoman serta panutan profesi di seluruh dunia. Sumpah Hippocrates. Sejarawan tidak tahu pasti siapa yang menulisnya. Usia pastinya pun tidak diketahui, tetapi telah diterima secara luas bahwa itu disusun pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh dokter Yunani yang terkenal, yaitu Hippocrates, yang sering disebut sebagai bapak kedokteran barat. Karena sedikit yang diketahui tentang sumpah asli dari sumpah Hippocrates ini, masih belum jelas seberapa luas digunakan. Bahkan beberapa sarjana berspekulasi bahwa mungkin ada sumpah lain pada waktu itu di mana sumpah Hippocrates adalah satu-satunya teks yang masih bertahan hidup. Hippocrates yang asli adalah dokumen Yunani kuno yang hanya berjudul sumpah atau oath dan merupakan sumpah medis tertua yang paling terkenal. Ada banyak versi dengan sedikit variasi dan terjemahan yang tercantum pada halaman web National Institute of Health tentang Sumpah Hippocrates dapat ditemukan pada beberapa artikel. (12) Konsep Sumpah Hippocrates. Isi Sumpah Hippocrates tradisional dapat dibagi menjadi 12 item. Yang pertama, perjanjian dengan dewa. Maksudnya di sini adalah berjanji atas nama Tuhan atau keyakinan masing-masing. Perjanjian dengan guru, komitmen dengan siswa, yaitu untuk mengajarkan apa yang telah mereka dapatkan. Perjanjian dengan pasien, yaitu dengan berjanji untuk menggunakan segala kemampuannya untuk mengobati pasien. Cara yang tepat, yaitu dengan perawatan yang tepat kepada pasien. Tujuan yang tepat, yaitu tujuan pengobatan demi kebaikan pasien, bukan karena dokternya. Batasan di akhir usia atau tidak melakukan aborsi dan eutanasia. Batasan cara seperti awalnya melarang pembedahan untuk pasien batu ginjal dengan menunda operasi yang lebih memenuhi syarat. Keadilan, menghindari tindakan sukarela yang tidak pantas. Kesucian, seperti melarang hubungan seksual dengan pasien. Kerahasiaan, yaitu tidak mengulangi apapun yang dilihat atau didengar, atau menjaga rahasia pasien. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini adalah apa yang sudah diucapkan tidak dilanggar dan ditepati sesuai hukum yang berlaku. Sumpah Hippocrates ini ditemukan kembali pada abad pertengahan oleh para sarjana gereja yang mulai memodifikasi atau menafsirkan sumpah agar sesuai dengan doktrin Kristen pada saat itu. Penggunaan sumpah pertama yang tercatat di luar Yunani adalah di
Universitas Wittenberg, Jerman pada tahun 1508. Pada abad ke-18, sumpah pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan sekolah kedokteran di Eropa dan Amerika Serikat mulai menggunakan berbagai versi sumpah dalam upacara wisuda mereka. Hampir 50% sekolah telah memilih untuk terus menggunakan sumpah Hippocrates dengan beberapa modifikasi atau modernisasi yang disesuaikan dengan budaya-budaya mereka sendiri. Deklarasi Jenewa yang ditulis pada tahun 1948 dan direvisi pada tahun 1983 sebagai tanggapan terhadap kejahatan medis yang dilakukan oleh rezim Nazi di Jerman, dan sumpah yang ditulis pada tahun 1964 oleh Louis Lasagna, dekan akademisi dari Fakultas Kedokteran di Universitas Stuttgart. Sekolah lain telah menyusun sumpah mereka sendiri. Kadang-kadang juga meminta pihak lain untuk menuliskan teks sumpahnya, bahkan memerintahkan beberapa siswanya untuk menulis sumpah pribadinya sendiri. Pada abad ke-20, terjadi peningkatan yang dramatis dalam sumpah medis yang diberikan pada saat kelulusan. Sumpah Hippocrates tradisional telah menjadi sasaran kritik dan revisi yang serius. Beberapa berpendapat bahwa isinya sudah ketinggalan zaman, yang ditunjukkan oleh banyak modifikasi sekolah yang telah membuat kritikan itu semakin tajam. Yang lain percaya bahwa sumpah gagal untuk menggabungkan banyak cita-cita baru yang dipegang erat oleh praktisi medis, seperti tanggung jawab sosial atau hukum, etika penelitian, akuntabilitas dalam model perawatan pasien kolaboratif. Akhirnya, keaslian sumpah itu sendiri dirusak ketika penelitian Ludwig Edelstein pada tahun 1902 sampai 1965. Sejarah Profesor Kedokteran di Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa sumpah Hippocrates seperti yang kita tahu sebenarnya merupakan karya para pengikut Pythagoras dari Samos yang hidup satu generasi sebelum Hippocrates. Ketahanan sumpah Hippocrates. Terlepas dari semua kritik tersebut, sumpah Hippocrates telah bertahan. Hippocrates masih dianggap sebagai bapak kedokteran barat. Terlepas dari kemasyhurannya yang modern, tidak banyak yang diketahui tentang hidupnya. Faktanya, beberapa sejarawan telah melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Hippocrates bukan orang perorangan dan bahwa koleksi Hippocrates disusun oleh sekelompok dokter. Kebesaran sejati Hippocrates muncul bukan dari informasi biografisnya, melainkan dari karya-karyanya. 50 hingga 70 esai dan teks dikaitkan dengan Hippocrates, dan dokumen-dokumen ini telah diterima secara luas sebagai dasar kedokteran barat. Teks-teks ini berisi tentang informasi medis. Teks-teks tersebut menampilkan sikap baru terhadap praktek kedokteran, yang menekankan alam di atas filsafat, pengalaman atas teori, dan pasien di atas kepentingan pribadi dokter. Sebelum Hippocrates, para filsufus Yunani telah menunjukkan minat dalam studi kedokteran, tetapi sebagian besar pendekatan termasuk beberapa aspek perdukunan, agama, dan filosofi didasarkan pada pemahaman mereka. Jarang berdasarkan pada pengamatan empiris. Sebagian besar praktek kedokteran didasarkan pada teori filosofi yang mendasarinya. Hippocrates bagaimanapun menolak untuk terikat pada dogma medis yang kaku atau sistem terapi berdasarkan filosofi. Kedokteran harus didasarkan pada observasi dan studi empiris. Hippocrates percaya bahwa tubuh manusia dikendalikan oleh kekuatan alami, dan dengan demikian seorang dokter yang cerdik adalah orang yang sangat jeli. Tulisan kasus Hippocrates dikenal sebagai pengamatan rinci tentang fenomena medis, bukan hanya sebuah filosofi.
Menurut Hippocrates, dalam suatu penyakit terdapat penjelasan bagaimana penyakit itu terjadi dan juga bagaimana gangguan itu dapat mempengaruhi pada seluruh tubuh. Hippocrates juga menantang gagasan untuk mempraktekkan kedokteran berdasarkan sistem keagamaan. Sementara itu, masih percaya pada agama, seluruh pendekatannya pada praktik medis didasarkan pada alam. Tulisan-tulisan Hippocrates juga dikenal karena pentingnya dalam praktek kedokteran yang berorientasi pada pasien. Hippocrates percaya bahwa setiap pasien harus diperlakukan secara individual, demi keuntungan dirinya sendiri dan bukan kemuliaan dokter yang berpraktek. Dalam suatu ise, Hippocrates menuliskan, "Menurut saya penting bagi orang yang membahas seni untuk membahas hal-hal yang akrab bagi orang awam, karena subjek dari penyelidikan kami adalah sederhana dan semata-mata penderitaan rakyat biasa ini ketika mereka sakit atau kesakitan." Sepanjang tulisannya, Hippocrates menekankan bahwa dokter harus mengambil pendekatan perawatan yang paling tidak merusak, bukan yang akan memberi mereka ketenaran. Kepercayaan yang rendah hati bahwa obat adalah kerajinan yang dipraktekkan dokter atas nama pasiennya adalah apa yang menyebabkan moto Hippocrates terkenal, setidaknya tidak membahayakan. Dengan mengingat sejarah ini, menjadi sangat jelas mengapa Sumpah Hippocrates telah bertahan. Sumpah Hippocrates telah bertahan bukan karena pedoman dan larangan yang spesifik, tetapi karena ia mewakili komitmen seseorang terhadap tradisi Hippocrates, sebuah tradisi yang didasarkan pada penyelidikan ilmiah yang kuat dikombinasikan dengan perawatan yang berorientasi pada pasien. Versi Sumpah Klasik Hippocrates. Pada Sumpah Klasik berisikan, ketika bersumpah menyebutkan dengan saksi Apollo dan dewa-dewi yang akan memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, sumpah yang berhubungan dengan ucapan terima kasih kepada orang tua yang dengan segala pengorbanannya dan kepada guru-guru atas semua ajarannya. Akan berlaku adil dan mementingkan kepentingan pasien. Tidak akan melakukan tindakan seperti pemberian obat terlarang dan aborsi. Menjalankan kehidupan dengan hukum Tuhan. Tidak akan menggunakan jabatannya untuk mencelakai atau merugikan orang, dan hanya digunakan untuk membantu orang-orang. Akan menyelamatkan orang-orang, melakukan apapun demi kesembuhan pasien, membebaskan ketidakadilan, membebaskan kejahatan seksual. Berjanji tetap menjaga rahasia pasien. Akan melakukan sumpah ini dan tidak akan melanggarnya. Versi Sumpah Modern Hippocrates ditulis pada tahun 1964 oleh Louis Lasagna, dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Tufts. Isi dari Sumpah Modern tersebut adalah, "Saya bersumpah untuk memenuhi dengan kemampuan saya yang terbaik pada perjanjian ini, berhubungan dengan akan menghormati hasil ilmiah dari para dokter dan mengikuti jejak dokter-dokter sebelumnya, mengutamakan kepentingan orang sakit, semua tindakan yang diperlukan, menghindari terapi yang tidak berguna. Akan selalu mengingat jika ilmu pengetahuan simpatik lebih penting dari sebuah pisau bedah, maksudnya dari sebuah tindakan dengan harga yang mahal. Tidak akan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, meminta bantuan kepada teman sejawat jika ada yang tidak bisa dikerjakan. Akan menghormati privasi pasien, yaitu dengan menjaga rahasia pasien. Tanggung jawab mengobati orang sakit secara memadai dengan memikirkan dampak dari penyakit itu terhadap keluarga dan ekonominya. Akan melakukan pencegahan penyakit.
Saya akan ingat bahwa saya tetap menjadi anggota masyarakat dengan kewajiban khusus untuk semua sesama manusia. Ungkapan untuk tidak melanggar sumpah yang telah diucapkan ini. Sumpah dokter di Indonesia. Sumpah sebagai moralitas hukum memiliki dua sifat, yaitu promisoris dan asertoris. Sumpah promisoris adalah janji publik luas yang bersifat jangka panjang yang masuk ke ranah pelayanan medis. Sedangkan sumpah asertoris adalah janji publik yang terbatas dan berjangka pendek. Sumpah dokter merupakan sumpah yang bersifat promisoris. Jika masuk ke pengadilan, masuk ke ranah mediko-legal. Sumpah Dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpah pertama di Indonesia adalah Deklarasi Jenewa tahun 1948 dan terus disempurnakan hingga tahun 2012 di Muktamar ID ke-28. Di Indonesia terdapat dua jenis sumpah yang dipakai dalam pelantikan dokter, yaitu berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter. Isi keduanya kurang lebih sama. Sumpah Dokter Indonesia mengalami perbaikan pada 1983 dan 1997. Tujuan dari sumpah dokter antara lain adalah memberikan pedoman tentang masalah etika antara dokter dan pasien, memberikan hormat kepada para ilmuwan, guru, dan juga teman sejawat, sebagai kontrak bagi para dokter untuk bekerja demi manfaat untuk pasiennya. Untuk menjaga integritas dokter, memastikan persetujuan pasien, mencegah eksploitasi pasien, menjaga privasi dan kebijaksanaan, dan melarang penggunaan obat-obatan yang mematikan, dan juga melarang aborsi dan juga tindakan yang tidak sesuai. Lafal Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartean, atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Saya akan menghormati setiap hidup insani dimulai dari saat pembuahan. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Gigi pertama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang lafal sumpah atau janji dokter gigi. Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963 oleh Presiden Soekarno. Lafal Sumpah Dokter Gigi tersebut kemudian mengalami revisi sesuai dengan SK Menkes nomor 434 tahun 1983. Sumpah Dokter Gigi dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan dinyatakan lulus pada saat ujian UKMP 2DG. Sumpah dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Sumpah dibacakan di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Teks sumpah yang telah dibacakan kemudian ditandatangani oleh pengucap sumpah dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Berikut ini adalah isi sumpah dokter gigi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963. Demi Allah, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter gigi. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Berikut ini adalah isi sumpah sesuai SK Menkes nomor 434 tahun 1983. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sumpah inilah yang sampai saat ini masih digunakan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang sejarah Sumpah Dokter Gigi di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.